Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir di pagi hari ini, tanggal 13 April 2023 di acara Postpreneur kita episode yang ke-65 hari ini. Tidak berasa sudah hadir bersama dengan kita seperti biasa nih rekan seperjuangan saya, Pak Joni Eka Putra. Apa kabar Pak Jon? Kabar baik Pak Riki, sehat selalu Pak Riki. Pak Jon, mungkin ada sedikit sambutan buat teman-teman dan mungkin insight topik kita hari ini Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Padian, EVP Regional 3 Jawa Barat. Yang saya hormati Kang Etnik. Beliau adalah owner dari Galeri Sadulur dan Ketua Umum Yayasan Sadulur Jawa Barat. Yang saya hormati juga Pak Riki sebagai mitra saya kegiatan webinar Postpreneur ini. Informasi kami menyampaikan, mohon maaf Pak Wagub tidak bisa gabung karena pada saat yang bersamaan sedang bersama dengan Pak Jokowi. Begitu ya Kang Budi ya informasinya. Jadi beliau minta untuk melanjutkan aja kegiatan tersebut dan lain waktu bisa bergabung. Rekan-rekan, tema kali ini yang ke-65 terkait dengan webinar kita hari ini adalah UMKM Go International, lokal konten di era digital. Nah, Pos Indonesia setiap Kamis menghadirkan tema-tema bisnis untuk mengedukasi para pelaku usaha UMKM dimanapun berada, BUMDes, operasi, termasuk mahasiswa, terkait bisnisnya, kemudian di scale up, tema-tema seperti digital marketing, desain, buat website, landing page, dan sebagainya. Bahkan juga ada ekspor. Nah, juga kita menghadirkan praktisi pelaku-pelaku usaha, Pak Riki, seperti Kang Budi Etik ini, dia seorang eksportir ini. Kemarin ngirim juga sampel ke Singapura, ya. Dan ada produk lokalnya yang bisa diproduksi dan dipasarkan secara nasional, internasional bahkan. Dan ini yang kita minta apa sih kiat-kiatnya beliau sebagai seorang praktisi. Dan tentunya Kang Budi ini bisa jadi agen pos nih nanti supaya bisa pengirimannya bisa lewat Pos Indonesia gitu. Mereka harus etama Kang Budi atuh. Siap. Iya. Banyak ini binaan beliau juga banyak di Jawa Barat sehingga kita membuka peluang kepada teman-temannya untuk bisa membuka layanan agen pos di seluruh para peserta. Kami juga terima kasih banyak sudah hadir di acara yang ke-65 ini dan juga kegiatan ini di-live-kan di YouTube di ID Botani TV. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di ID Botani TV di live streaming YouTube-nya untuk live kegiatan webinar. Dan juga kegiatan ini ya di kegiatan kita sediakan juga di YouTube-nya di Spanner, juga di YouTube-nya PT IAK Logistik. Rasa itu dan tentunya kami menyampaikan juga bahwa di 2 Kamis ke depan kita off dulu ya untuk kita ketemu di akan webinar di bulan Mei. Teman-teman silakan menyimak pesan atau presentasi dari Kang Budi ini. Kemudian kita juga memahami bagaimana tentang apa isinya konten lokalnya itu ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap ini. Lokal konten yang harus bisa go internasional ya Pak di era digital. Betul, betul lokal konten tapi masih berbeda. Nah, dari Pak Padian nanti ini bisa nyampein lokal kontennya nanti apa nanti. Oke, nah mungkin seperti biasa saya informasikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama antara PT Pos Indonesia dengan Interindo
Kreasi, di mana kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia untuk mengembangkan franchise keagenan kantor pos. Jadi kesempatan peluang untuk menjadi mitra usaha PT Pos Indonesia. Nah, karena acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia, mungkin ada baiknya kita simak sedikit company profile dari PT Pos sebelum kata sambutan dari Pak Fadian. Oke, selamat menyaksikan Bapak Ibu. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antarjemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara, hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan
Sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Itu tadi transformasi yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Mantap, benar. Kalau kata Bu Ana tadi transformasi dari perusahaan kolonial menjadi perusahaan milenial. Sudah hadir Pak Fadian. Ya, gimana Pak Fadian, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan Pak Riki, Pak Joni, juga teman-teman yang hadir di webinar ini juga tetap sehat. Dan bagi yang beribadah, puasanya lancar. Amin. Pak Fadian, mungkin ada sedikit sambutan buat teman-teman kita nih Pak. Sekarang ini, oh ya, acara Bundestalk ini, Postpreneur ini sebenarnya awalnya dari Jawa Barat nih Pak Fadian. Gitu. Dan hari ini kembali ke Jawa Barat Pak John. Berarti pulang kampung ya? Iya, awalnya dari Jawa Barat, tapi sekarang ini peserta kita nasional sudah Pak. Alhamdulillah. Nah, mungkin ada sedikit wejangan Pak buat kita semua. Mungkin sambutan, silakan Pak, waktu dan tempat Pak Fadian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, sampurasun. Rampes. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Haji Budi Etnik sebagai narasumber kita pada hari ini. Kemudian Pak Joni Eka Putra, saya yakin beliau adalah salah satu inisiator acara atau kegiatan ini. Kemudian Pak Riki Hermawan serta Bapak Ibu, Abang, Kakak, adik-adik yang hadir di webinar kali ini. Saya perlu informasikan bahwa memang hari ini tuh ada kegiatan Pak Presiden di Jawa Barat. Karena itu Pak Wagub mendampingi beliau. Tapi saya memilih hadir di sini. Luar biasa. Karena memang di acara Pak Presiden saya nggak diundang, Pak. Di acara Pak Presiden saya memang nggak diundang, makanya saya ke sini. Bapak Ibu sekalian, memang berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, ada lebih dari 64 juta pelaku UMKM di Indonesia dan menyumbangkan atau berkontribusi lebih dari 60% PDB nasional kita. Jadi pendapatan domestik bruto kita itu 60% itu ternyata berasal dari atau bersumber dari UMKM. Ini berarti UMKM ini kan merupakan apa ya, bisa kita
katakan apa tonggak perekonomian yang cukup penting secara nasional di negara kita. Pos Indonesia sebagai salah satu BUMN itu memang punya kewajiban untuk membina, memberikan akses, membantu agar UMKM ini bisa naik kelas. Nah, dalam hal ini tema kita hari ini adalah UMKM Go Internasional ya Pak Joni ya. Jadi UMKM yang naik kelas dan bisa go internasional. Pos Indonesia secara parsial di regional maupun di kantor-kantor pos itu sudah banyak melakukan pembinaan, melakukan kerjasama dengan instansi, dengan lembaga yang juga membina UMKM. Contohnya pada saat saya di Jogja, itu kita menyediakan ruangan khusus, menyediakan tarif khusus, menyediakan macam-macam yang khusus untuk UMKM di bawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jogja. Kita bersama-sama Dinas Koperasi dan UMKM Jogja itu memiliki satu program namanya Bebakulan atau Sibakul. Ya, salah satu upaya di sana itu memberikan subsidi ongkos kirim kepada para pelaku UMKM, khusus yang berkirim melalui Pos Indonesia. Selain ada subsidi dari pemerintah daerah waktu itu, Pos Indonesia juga memberikan diskon lagi, jadi double ongkos kirim. Nah, kalau berbicara produk UMKM teman-teman, kita ini harusnya bisa berbangga ya, berbangga. Sebenarnya produk-produk lokal kita, konten-konten lokal kita itu banyak diminati secara global. Hanya saja yang mungkin perlu kita lakukan adalah bagaimana supaya produk ini kemudian bisa dikenal secara lebih luas. Dari Sabang sampai Merauke, UMKM kita tuh memproduksi banyak sekali barang-barang yang secara fungsi maupun secara estetika itu menarik bagi pasar global, bagi pasar di luar negeri. Ketika saya bertugas di Aceh, saya menjadi salah satu koordinator tidak resmi UMKM perajin tas Aceh. Bahkan saya menyediakan gudang inventory termasuk sistemnya di kantor Pos Lok Sumawe saat itu, untuk menjadi storage, tempat simpan sementara produk-produk tas Aceh yang dijual secara online oleh seorang teman yang berasal dari Amerika. Kebetulan saya ada teman dari Amerika kenal di Aceh, dia tertarik melihat tas-tas Aceh itu, kemudian dia bikin website khusus menjual tas-tas Aceh, tas yang diproduksi di Aceh Utara. Saya melihat bahwa ini luar biasa. Tas itu di Aceh harganya paling mahal 400 sampai 500 ribu. Tetapi begitu dijual di pasaran internasional dengan berbagai kemasan, dengan berbagai atribut, fitur-fitur, informasi tambahan yang melekat pada produk, harganya bisa sampai 10 kali lipat. Nah, Pos kami waktu itu memfasilitasi pengirimannya ke berbagai negara, ke berbagai pemesan. Dan sampai sekarang masih berjalan bisnis itu, sudah ekspor menggunakan kontainer dari Pelabuhan Belawan, Medan. Nah, ini membuktikan bahwa konten kita itu, produk-produk lokal kita itu sebenarnya punya peluang untuk go global, untuk go internasional. Kemarin di Subang, kami juga melakukan ekspor perdana kopi dan berbagai komoditi dari Subang, yang ekspornya juga dibantu, difasilitasi oleh PT Pos Indonesia ke Mesir. Ya, produknya macam-macam. Dan yang menarik, ekspornya ini dua arah. Jadi dari Indonesia kita ekspor ke Mesir, dari Mesir mereka juga ekspor ke Indonesia, impor.
seperti barter. Komoditi-komoditi yang ada di Mesir dikirim ke sini, disetarakan nilainya dengan komoditi yang akan dikirim ke Mesir dari Subang. Nah, Pos Indonesia siap dan bisa berperan membantu teman-teman UMKM untuk go global, untuk go internasional. Ya, kami punya pelayanan terpadu. Kami punya anak-anak perusahaan subsidiary yang bisa membantu teman-teman untuk pengurusan karantina, pengurusan dokumen ekspor, dan lain-lain. Juga kami juga bisa membantu penyediaan alat transportasi, penyediaan freight forwarder ke luar negeri. Tentu saja rate yang kita kenakan, yang kita bebankan ke UMKM, kita bedakan dengan rate yang kita bebankan ke pelaku-pelaku bisnis lain. Misalnya untuk kiriman domestik saja dalam negeri, Pos Indonesia menyediakan berbagai peluang kerjasama pada UMKM. Baik untuk menjadi agen pos, nanti bisa melalui Pak Riki Yaka, atau menjadi drop point langsung dengan Pos Indonesia, tetapi lebih menarik kalau dengan Pak Riki karena bisa mendapatkan bagi hasil atau diskon ongkos kirim yang jauh lebih menarik. Pos Indonesia juga bisa membantu pengurusan dokumen. Kenapa? Karena di kantor-kantor pos kita di kantor-kantor tertentu yang menjadi menjadi hub untuk ekspor atau hub untuk impor, di situ biasanya sudah tersedia layanan-layanan seperti kepabeanan dan karantina hewan, karantina tumbuhan. Nah, inilah peran dan fungsi BUMN khususnya Pos Indonesia. Dengan peran dan fungsi sebagai agent development, tentu saja kami berharap kerjasama yang bisa dilaksanakan ke depan akan membuat UMKM kita mampu bersaing dan mampu berbicara di tingkat global. Karena produk-produk kita sesungguhnya tidak kalah sebenarnya, terutama dari sisi keunikan. Terutama dari sisi keunikan. Hanya saja yang memang perlu kita perhatikan, tentu produk-produk kita harus kita sesuaikan dengan selera pasar yang terus berkembang. Kita harus perhatikan juga harga jual. Dan yang paling penting adalah digital marketing. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM, dari sekitar 64 juta UMKM yang saya sebutkan tadi, ternyata yang sudah go online atau go digital itu baru sekitar 8 juta. Artinya baru sekitar 13-14% dari total UMKM kita yang eksis. Dan dari sekitar 13% yang sudah go digital atau go online itu juga sebagian besar bisa dikatakan adalah UMKM yang bergerak di sektor kuliner, terutama di daerah-daerah perkotaan dan di daerah urban, di mana UMKM kuliner ini go digital atau go online-nya tergabung ke sistem GoPay, sistem GoFood ataupun GrabFood. Dan ada juga memang yang tergabung dalam startup seperti yang Grab atau GoFood yang lokalan. PR kita masih banyak, tapi kami optimis bahwa kalau kita bekerja bersama, kita sering-sering duduk bareng, diskusi seperti ini, tugas untuk go internasional, tugas untuk menaikkan UMKM naik kelas menjadi go internasional, go digital itu bukan sesuatu yang sulit. Faktor enablernya cukup banyak dan tersedia. Teknologi sekarang semakin berkembang dan semakin murah. Ya, kalau masih dibutuhkan kehadiran outlet fisik, Pos Indonesia khususnya Regional 3 sudah membuka diri, sudah menyediakan pojok-pojok
vestibul, ruang-ruang banking hall kita, ruang-ruang kantor pos kita itu untuk dijadikan pojok UMKM. Hampir di semua kantor sekarang kita menyediakan space supaya UMKM bisa memajang produknya di situ. Tetapi selain produk-produk fisik yang dipajang di outlet-outlet fisik di kantor pos, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita kemudian mengemas pemasaran produk-produk UMKM ini dalam satu kemasan digital. Saya pikir teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat berdiskusi, selamat berseminar. Mudah-mudahan seminar kita hari ini menghasilkan sesuatu yang positif, yang produktif buat perkembangan kita bersama. Dan sekali lagi, Pos Indonesia khususnya Regional 3, Jawa Barat minus Bogor, Depok, Bekasi, kami siap untuk melayani teman-teman UMKM, baik untuk pelayanan pengiriman, untuk pelayanan konsultasi, katakanlah pengurusan dokumen ekspor, kekarantinaan, dan lain-lain. Dan yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekarang, di era sekarang, untuk perizinan ekspor, karantina itu bukan sesuatu yang sulit, ya, bukan sesuatu yang sulit. Terakhir ketika saya di Padang, kita ekspor apa namanya tuh Pak Joni yang sering diapain ibu-ibu itu apa? Kalau saya nyebutnya keladi hutan, tapi ternyata itu mahal. Yang kayak janda bolong apa itu namanya? Tanaman-tanaman seperti itu ya. Nah tadinya syarat untuk dikirim ke Thailand itu panjang sekali, luas ya. Anglonema, Pak. Ya, seperti itu ya. Ini kalau ada yang dari Pasaman mungkin bisa di ini kan. Ternyata setelah kita urus izinnya, ke karantina segala macam, mudah dan cepat. Karena semuanya serba digital, semuanya serba online. Sehingga kalaupun ada teman-teman yang bergerak di sektor itu, ya, jadi anggrek, tanaman-tanaman seperti itu, mau kirim antar pulau, mau kirim ke luar negeri, harusnya sudah tidak ada isu, ya. Tim kami di kantor-kantor pos siap membantu teman-teman supaya proses pengurusannya bisa cepat, dan yang paling penting kita bisa segera go internasional. Sekali lagi, produk-produk kita itu tidak kalah eksotik, tidak kalah menarik dibanding pabrikan, ya. Contoh di Karawang ada ini Pak Joni, apa namanya, tas yang terbuat dari enceng gondok. Di mana lagi orang bisa membuat tas dari enceng gondok kecuali di Indonesia, ya, kan luar biasa itu. Nah ini kan bagaimana tinggal nanti kita membantu teman-teman produsen, teman-teman UMKM yang bergerak di sektor itu untuk apa? Untuk bisa memasarkan produknya sehingga bisa dikenal luas di luar negeri, bukan sekedar di Indonesia. Di Cirebon beberapa bulan terakhir ini kantor pos Cirebon aktif memasarkan dan mengirim produk hasil olahan rotan, juga sudah mulai mengarah ke ekspor. Di Cianjur, teman-teman di kantor pos Cianjur rajin mengunjungi para petani kopi, kemudian membantu untuk pengiriman kopi sampai ke beberapa negara. Jadi teman-teman sekalian, Pos Indonesia ini bisa dikatakan kita buat aja tagline-nya Pos Indonesia Sahabat UMKM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wais, mantap. Wah, mungkin nanti kita bisa ngadain lagi. Kita ngumpulin teman-teman UMKM di Jawa Barat nih, Pak Fadian. Nanti kita minta dukungan juga Pak Budi Etnik. Kita bikin acara postpreneur-nya tapi onsite nih Pak John. Siap. Oh ya, saya lupa tadi informasi. Kita dengan Saung Ujo juga sudah kerjasama Pak, sudah bikin aplikasi khusus untuk masuk ke Saung Ujo itu juga harus pakai Postpay. Banyak sekali yang kita kerjasamakan dengan pengusaha lokal ya. Karena memang kita tidak semata-mata berorientasi kepada bisnis, kita lebih kepada penciptaan value ya, karena kita yakin kalau kita mampu membuat value, money will follow ya, uang akan mengikuti. Mantap. Luar biasa. Makasih banyak Pak ya. Saya izin pamit ya, kita sedang sibuk dengan nyusul kegiatan Pak Jokowi. Iya, sepertinya. Kita nggak diundang Pak, makanya saya hadir di sini.
Makasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi makasih, wabarakatuh. Pak. Selamat Makasih, bersiap Waalaikumsalam. teman-teman sekalian. Oke. Siap. Sukses selalu. Saya pamit ya. Regional Saya 3 pamit. Jawa Barat. Salam. Siap. Terima kasih Pak Fadian yang sudah meluangkan waktunya hadir bersama dengan kita di pagi hari ini. Nah, sudah hadir narasumber kita hari ini, Kang Budi. Aduh, Kang Budi, kumaha Kang Damang? Pangestu Samulihna, Pak Riki sehat, Pak John. Alhamdulillah sehat gitu. Sehat Nah, kan? ini Sehat. Alhamdulillah. yang punya sadulur. Iya. Luar biasa nih. Gitu. Nah, Kang Budi, ini kontennya menarik ini. Bagaimana Iya. UMKM bisa go internasional? Iya. Jadi memang Nah. kalau kita lihat terkait UMKM peta Asia gitu kan, bahwa kita sudah tertinggal oleh China sekitar 25 sampai kurang lebih 28 tahun lah. Mereka sudah membangun UMKM di 28 tahun yang lalu. Jadi ketertinggalan inilah yang kemudian bahwa para UMKM harus suka tidak suka, rela mau tidak mau harus beradaptasi dengan digital. Karena ini satu adaptasi yang bisa mengejar ketertinggalan kita, salah satunya di Asia oleh China. Gitu. Oh ya. Jadi mantap. Oke. Riwayat mungkin UMKM ini memang penggagasnya itu di Asia itu sebetulnya penggagasnya dari China, Pak, gitu. Jadi 28 tahun yang lalu gitu kan. 28 kita loh ya. harus, iya, kita harus kejar ini. Harus bisa. Betul. Oke. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Kang Budi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Tapi sedikit informasi, Kang Budi, bahwa teman-teman peserta kita mute, ya, supaya nanti nggak muncul suara-suara sumbang ketika Kang Budi lagi presentasi. Tapi di akhir acara baru nanti kita buka mikrofonnya teman-teman. Gitu. Kita buka sesi tanya jawab. Gitu. Mangga. Jadi kalau mau ada interaksi mungkin via chat, Kang. Gitu ya. Mangga. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Kang Budi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Sehat semua, sukses, keberlimpahan di Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita bisa terus berkarya gitu. Pada momen ini mungkin saya juga masih belajar dan kita punya tagline seni, tradisi, budaya, teknologi adalah informasi dan edukasi. Jadi bagaimana kemudian bahwa komponen yang tadi bisa menjadi sebuah informasi dan bisa menjadi sebuah edukasi dan kemudian karyanya kita bisa bangun di semua lini. Isu yang diangkat sama PT Pos ini terkait UMKM naik kelas atau UMKM go internasional, dan mungkin saya ada beberapa model dan salah satunya adalah produk lokal dari UMKM binaan BUMDes Bina Laksana Desa Sukalaksana Garut. Mungkin bisa dilihat di materi yang akan disajikan sebagai berikut. Pak John, slide-nya bisa ditayangkan? Riki, bisa dibantu Pak Riki? Riki. Oke, tunggu sebentar, Pak. Oke. Jadi memang langkah awal yang penting untuk mendevelop atau membangun sebuah karya, yaitu kita terlebih dahulu melakukan sebuah pemetaan. Pemetaan yang berbasis apakah itu pelatihan atau database dan komponen-komponen atau variabel-variabel yang mau tidak mau harus mendukung dalam mendevelop atau membangun sebuah karya di pengembangan atau objek yang akan kita riset atau kita teliti. Memang ada beberapa variabel yang sangat penting terkait peningkatan kualitas produk lokal. Karena memang tagline-nya atau isu yang diangkatnya adalah produk lokal yang go internasional.
di slide kedua, Pak Riki, mohon maaf. Nah, kita ada 5 poin ya. Poin pertama terkait pemetaan, yang kebetulan pemetaannya di BUMDes Bina Laksana. Poin keduanya UMKM yang terkait kurasi produk unggulan lokal. Poin ketiganya riset, pelibatan akademisi, baik mahasiswa juga para komunitas. Poin keempatnya terkait digitalisasi. Poin kelimanya tentu promosi baik secara offline dan online. Next. Jadi pemetaan ini kita lakukan pelatihan dasar terkait database, kemudian pelatihan digital, kemudian terkait promosi, terkait digital marketingnya, dan next launching. Nah, untuk kurasi produk, kita ngambil sampel salah satu minuman tradisional yang mungkin di Jawa Barat atau di Garut juga sudah dilupakan oleh masyarakat, itu namanya teh kewer atau kewer tea. Nah, ini minuman tradisional yang ternyata begitu kita lab, kita riset secara detail, ini memiliki antioksidan di atas 50%, yang hari ini orang berlomba-lomba untuk takut atau berlomba-lomba untuk mencari solusi supaya tidak tua gitu. Bahwa antioksidan ini menjadi sebuah perburuan, bahkan tidak hanya di Indonesia, di dunia. Mungkin sejak zaman para dewa dulu orang mencari ramuan, jamu atau mantra atau apapun untuk awet muda. Nah, ternyata minuman tradisional itu memiliki khasiat yang luar biasa. Salah satunya adalah antioksidan, dan yang kerennya lagi, teh kewer ini memiliki tanin yang kecil dan ada kafeinnya sedikit. Nah, ada poin penting terkait hasil riset, kemudian kita juga harus memikirkan terkait packaging yang mana kita bisa menempuh pasar market baik di dalam dan di luar negeri. Next. Nah, kurasi produk lokal ini tentu harus melalui sebuah proses yang steril, karena kita akan masuk ke pasar internasional, sehingga harus dilakukan SOP atau standar-standar food and beverage, baik itu dari debu, bakteri, dan lain sebagainya, sehingga betul-betul bahwa minuman ini atau teh kewer ini benar-benar higienis. Next. Di hasil riset lab akademisi, bahkan memang banyak variabel yang kemudian bahwa penelitian itu mahal, bla bla bla, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita bisa membangun sebuah kolaborasi, elaborasi, dan tadi bahwa informasi dan edukasi itu bisa terjalin, bahwa sebuah penelitian itu tidak harus selalu mahal. Lalu bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman-teman akademisi dan para komunitas, pelibatan para aktivis, dan faktanya kami dalam membangun atau mengembangkan produk lokal ini terkait hasil lab ini membuktikan bahwa teh kewer ini memiliki antioksidan yang sangat luar biasa, dan ini direspon oleh market luar negeri, salah satunya Singapura. Kita sudah melakukan trial penjualan ke tahap 2 kali. Poin keempatnya terkait digitalisasi, Pak Riki. Next. Poin keempat, Pak Riki. Nah, digitalisasi kita lakukan pelatihan-pelatihan terkait digital marketing, juga kita membuat marketplace lokal paspres.id, kemudian ini kita promosikan, kita linkkan dengan beberapa link nasional dan link internasional, sehingga ini direspon oleh pasar internasional. Next. Nah, ini poin penting terkait promosi, bahwa market
menentukan bagaimana bahwa produk kita layak bertempur, layak berkompetisi. Jadi poin yang paling berat dalam membangun sebuah produk adalah memang promosi, dan promosi itu biayanya memang cukup mahal. Tetapi ketika kita punya tagline seni, tradisi, budaya, teknologi adalah informasi dan edukasi, maka biaya-biaya yang akan menyebabkan promosi itu mahal akan terkikis karena kita memiliki kekayaan seni, memiliki kekayaan tradisi, budaya dan lain sebagainya, culture, kemudian teknologinya, dan itu harus diikat menjadi satu kesatuan bahwa ini adalah informasi dan edukasi. Saya kira materinya saya singkat saja, kita akan berdialog saja, lebih baik kita sharing aja, karena kalau kebanyakan cerita nanti pada ngantuk, apalagi bulan puasa begini, Pak Riki, Pak John. Saya kira materi dari saya cukup sekian. Masuk ke sesi dialog saja, sharing saja Pak Riki, Pak John. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oh, Wah, hari ini produknya bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, buat yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Buat ingin bertanya, ada Bu Listi. Silakan Bu Listi. Oh, Bu Listi, oke, silakan Bu Listi. Selamat pagi Pak Riki, Pak Pagi Joni. Bu Listi. Silakan Bu. Ya, saya mau bertanya dengan Pak Budi. Saya sempat di tahun yang lalu, di bulan pertengahan bulan Juni atau bulan Agustus, ada pertemuan mengenai sadulur di ITB waktu itu. Saya ikut seminar juga di sana dengan Ibu Ai dan Pak Ade kalau tidak salah ya. Mungkin kalau saya tidak salah ya Pak Budi ya. Di sana kan kalau sadulur itu platformnya untuk lokal ya Pak. Gimana Bu? Platformnya apa Bu? Platform sadulur itu untuk UMKM lokal atau sekarang sudah internasional Pak? Kita memang lokal dan internasional memang kita garap Bu. Oh baik Pak. Kebetulan waktu itu kami komunitas UMKM Go Ekspor itu mau ikut bergabung Pak di sadulur itu. Kemudian pada saat itu saya tidak ada kontaknya Pak untuk menindaklanjuti gitu. Baik. Karena baik. Komunitas kami siapa? Komunitas kami itu kan satu Indonesia Pak. Kebetulan digagas dengan Aproni juga Pak penggagasannya. Kemudian UMKM ini yang siap ekspor itu sudah pengalengan Pak. Tahap sudah dikalengkan berupa makanan yang siap untuk disajikan tapi berbentuk sudah dikalengkan. Itu Pak. Nah, ini mau berkolaborasi dengan sadulur ini untuk yang ekspor ataupun yang lokal. Posisi kami yang ada saat ini adalah di Jakarta, Pak. Baik. Ya Pak Budi. Terima kasih Pak. Baik. Nanti bisa hubungi Pak Joni, Bu. Ya kenapa? Bilang ya udah bilang aku bawa tas kau bawa tas aku, oke? Nah, gitulah caranya. Tapi dia juga nggak mau, ya udah kan. Udah tinggalin aja. Aku tinggalin aja. Bilang lah, oh emang kita membantunya, aku kok main suruh-suruh aja. Baik, ada suara sumbang tadi, mohon maaf. Ibu yang di Jakarta bisa menghubungi Pak Joni, bisa nanti saya follow up terkait program Ibu untuk berkolaborasi dengan kita Pak Jon. Itu masuk ke induk marketplace Pak Jon dulu, nanti baru kita share ke tim kita Pak Jon. Oke, makasih Bu Lisi, kita kontak-kontak untuk pengembangan. Siap Pak Joni.
Ya, Oke, makasih, ada Bu. lagi yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Jadi di sini kami membuka peluang kesempatan buat teman-teman UMKM nih untuk bergabung menjadi mitra kantor pos. Yang punya produk bisa ikut komunitas seperti dengan Sadulur, dengan komunitas UMKM lainnya untuk bisa go internasional. Harapannya ketika Bapak Ibu yang sudah jualan lewat digital, ini sudah pasti kan akan mendapatkan keuntungan dari jualannya. Nanti juga akan ada tambahan fee atau imbal jasa ketika membuka agen pos. Akan mendapat imbalan berupa cashback atau imbal jasa dari ongkir. Nah, ini jadi kalau bahasa saya sama Pak Joni ini, teman-teman akan mendapatkan double cuan. Jadi mendapatkan 2 kali keuntungan. Sebagai penjual mendapatkan keuntungan dari jualannya, lalu mendapatkan keuntungan tambahan dari diskon ongkir, imbal jasa. Mungkin izin share screen Pak Joni, Kang Budi, buat peluang usaha kemitraan dengan Boleh. kantor pos buat Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Riki. Baik. Ya, nah, jadi di sini dari Interindo Arta Kreasi kami membuka peluang kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk menjadi mitra. Untuk menjadi mitra dari PT Pos Indonesia dengan membuka agen pos. Sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi, jadi kami awalnya adalah perusahaan startup yang melayani untuk layanan PPOB yang mungkin Bapak Ibu kenal. Pembayaran tagihan rutin bulanan, bayar listrik, bayar PDAM, PBB, dan lain sebagainya. Lalu juga layanan untuk top up atau isi ulang, ada pulsa, paket data, beli token listrik. Alamat kami di Alam Sutra di Tangerang. Saat ini untuk agen PPOB kami sudah memiliki mitra agen lebih dari 400.000 agen PPOB dengan transaksi 6 juta. Halo? Suaranya jelas, Pak? Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk produk layanan digital di PPOB, kita sudah memiliki lebih dari 1.000 layanan. Dan kami juga merupakan salah satu online agregator operator seluler di Indonesia. Nah, ini yang peluang bisnis yang sangat disayangkan kalau kita lewatkan. Kenapa? Karena ya udah lihat aja, lewat aja. Yuk. Nah, ini adalah peluang bisnis yang sangat dilewatkan buat Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus go digital? Gitu ya. Kita berkaca dari jumlah penduduk di Indonesia dulu. Ini jumlah penduduk kita itu lebih dari 200 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sedemikian besar, ini kalau penetrasi internet sudah semakin luas, ini peluang market yang sangat besar nih Bapak Ibu. Bayangkan 200 juta penduduk itu menjadi potensial pelanggannya Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang bermain di e-commerce. Kalau untuk domestik ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Dengan transaksi yang sudah puluhan triliun, ini platform e-commerce yang bisa Bapak Ibu daftarkan produk-produknya, jualan secara digital. Nah, PT Pos Indonesia ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia ini yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Nusantara, Bapak Ibu. Nah, PT Pos Indonesia ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang dengan puluhan ribu
mitra-mitra yang sudah bergabung menjadi agen pos. Ketika Bapak Ibu bergabung menjadi mitranya PT Pos Indonesia, ini adalah beberapa layanan yang bisa dilayani untuk masyarakat sekitar. Seperti yang pertama, melayani pembayaran tagihan rutin bulanan buat masyarakat yang mau bayar tagihan listrik, bayar PBB, bayar BPJS, bisa dilakukan di tempat agen. Lalu yang kedua, melayani untuk top up atau isi ulang. Masyarakat yang mau membeli token listrik, mau isi ulang pulsa, paket data, isi ulang e-money, ini bisa dilayani di tempat Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, nanti Bapak Ibu juga bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Nah, yang keempat, ini yang topiknya harus go internasional, di mana nanti Bapak Ibu juga bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau dikenal UPU, United Postal Union, dengan anggota lebih dari 200 negara. Yang kelima, nanti Bapak Ibu bisa melayani penjualan benda-benda pos. PT Pos juga sudah melakukan terobosan-terobosan, diantaranya ada layanan kiriman COD. Nah, COD ini nanti bisa digunakan buat Bapak Ibu yang berjualan melalui sosial media, melalui Facebook, Instagram, TikTok, gitu ya. Ini bisa dimaksimalkan fungsi kiriman COD-nya, cash on delivery. Dan PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee untuk kiriman cashless. Kenapa harus bergabung lewat IAKA? Yang pertama, di IAKA kita satu saldo untuk semua layanan transaksi. Untuk masyarakat yang mau bayar tagihan rutin bulanan, yang mau top up isi ulang, yang mau melakukan kiriman surat dan paket, ini dilakukan di satu aplikasi dengan satu saldo, Bapak Ibu. Jadi nggak usah isi saldo di PPOB, isi saldo di kurir gitu ya, kepisah-pisah. Di kita satu saldo untuk semua layanan. Lalu aplikasi yang nanti Bapak Ibu gunakan ini bisa berjalan di Android dan di web. Yang ketiga, untuk fee, Laporan dari BMKG. untuk fee atau imbal jasa di IAKA kita berikan secara harian, Bapak Ibu. Jadi hari ini transaksi, besok terima fee. Langsung masuk ke saldo deposit. Yang keempat, untuk fee atau imbal jasa layanan jasa kurir, ini di IAKA kita tidak potong PPh. Jadi untuk pajak penghasilan ini kita serahkan kepada masing-masing agen untuk pelaporannya secara pribadi. Untuk pembatalan kiriman, saldo kembali saat itu juga. Nah, yang terakhir, di IAKA kita berikan laporan transaksi yang detail. Jadi Bapak Ibu sebagai pemilik usaha yang mana pengelolaannya dilakukan oleh staf, ini bisa memonitor pergerakan saldonya secara real time dan online. Lalu kita lihat sekarang bisnis otomatis perlu ada hitung-hitungan bisnisnya nih Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di layar di sebelah kanan itu adalah tabel seluruh layanan PT Pos Indonesia.
Yang paling banyak digunakan untuk melakukan kiriman domestik itu yang nomor 2 kilat khusus dan yang nomor 5 kiriman ekspres. Nah, fee atau imbal jasa yang nanti Bapak Ibu terima untuk omset jasa kurir di bawah 25 juta itu mendapatkan persentase fee-nya 17,5%. Kalau omset jasa kurirnya sudah di atas 25 juta sebulan, maka persentase fee-nya naik menjadi 20%. Nah, coba kita hitung-hitungan bisnis simulasi. Misalkan kalau sehari ada 40-an paket per hari dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka dalam 1 bulan omset Bapak Ibu 25 juta. Dengan persentase 17,5%, maka akan mendapatkan fee 4.375.000 sebulan. Tapi kalau omsetnya sudah 100 juta sebulan, maka persentasenya naik menjadi 20%, Bapak Ibu. Maka akan mendapatkan fee 20 juta sebulan. Ini beberapa mitra yang sudah bergabung membuka agen pos. Untuk syarat pengajuannya, yang pertama, sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif, karena nanti Bapak Ibu akan membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak dari masing-masing wilayah. Yang ketiga, nanti ada formulir yang harus dilengkapi. Yang keempat, melampirkan dokumen identitas dan legalitas. Memiliki perlengkapan, komputer, printer, internet, timbangan, meteran, gitu ya. Dokumen yang dibutuhkan, KTP, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terbaru sesuai dengan peraturan pemerintah, dengan melampirkan NIB, nomor induk berusaha dengan KBLI 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Sekedar informasi bahwa untuk franchise jasa kurir swasta yang ada di Indonesia, ini dikenakan biaya franchise atau biaya kemitraan, ini ada jutaan, puluhan, bahkan ada yang ratusan juta untuk biaya kemitraannya saja. Nah, sesuai dengan komitmen kami dengan Pak Joni dan PT Pos Indonesia, bahwa saat ini untuk pengajuan kemitraan PT Pos Indonesia tidak dikenakan biaya pendaftaran, tidak dikenakan biaya franchise. Ya. Ini adalah support yang sudah kita lakukan untuk mengembangkan teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi. Proses pendaftarannya nanti yang pertama setelah kami mendapat kelengkapan dokumen dari calon agen, kami akan berkoordinasi dengan kantor pos tempat untuk melakukan survei ke tempat Bapak Ibu. Setelah mendapatkan persetujuan dari kantor pos wilayah, kantor pos tempat, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izinnya. Nah, setelah mendapatkan izin, nanti kita akan atur jadwal untuk training. Setelah training, agen siap untuk melakukan transaksi, menerima pelanggan yang mau berkirim. Terakhir, saya berikan animasi 2 orang yang mau berkirim, 1 lewat pos, 1 lewat jasa kurir lain. Ternyata hampir semua jasa kurir yang ada di Indonesia ini tidak sanggup untuk pengiriman daerah-daerah yang jauh, pelosok, dan lain sebagainya. Biasanya penerusannya mereka bekerja sama lagi, ngirim lewat pos. Terima kasih. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Kita masih buka sesi tanya jawab. Oke, Pak Riki, aku mau tanya sama Kang Budi nih. Kang Budi, Boleh. ada contoh produknya yang dibuat oleh Sadulur? Fisik, apa, tumbler, itu apa model gitu, bisa diperlihatkan? Bisa dilihat di Instagram kita, Pak, Galeri Sadulur. Ya, gitu. Di Facebook
Sama di Facebook juga Galeri Sadulur, itu bisa dilihat. Oke. Pak Budi gimana cara mengelola media sosialnya? Ada tim khusus atau akun khusus? Bagaimana? Mana buat konten-kontennya gitu? Sementara organik, Pak, kita tidak terlalu membuat komersial karena kita butuh survei bahwa dengan organik pun kita bisa berkompetisi gitu. Yang pasti edukasinya aja yang lebih menonjol gitu kan. Edukasinya lebih menonjol, kemudian informasinya pun sebisa mungkin harus detail juga gitu. Pesan yang disampaikannya itu walaupun tidak secara langsung kita jualan gitu. Cuman bagaimana kemudian tadi bahwa sebuah informasi itu bisa menjadi edukasi gitu kan. Kalau kata Pak Badlian tadi bahwa mana itu follow nanti mengikuti uang gitu kan. Jangan kemudian bahwa goal dan targetnya harus uang dulu gitu. Walaupun memang cuan kata Pak Riki itu double cuan ya dalam program kemitraan agen. Mungkin bisa triple atau mungkin ketika teman-teman ini punya produk, kemudian punya jaringan. Tapi ini Pak John bisa triple cuan. Ya, bisa triple, mungkin bisa triple cuan ini karena kita punya produk, kita buka agen juga, kemudian kita juga bisa bermitra dengan logistik yang di luar PT Pos, yang swasta lainnya juga. Saya kira era digital memang memudahkan kita untuk mengoperasionalkan sub-sub usaha yang sebetulnya tidak nyambung dan tidak klik dengan usaha kita, tetapi dengan digital itu bisa connecting secara cepat. Memang butuh belajar, memang butuh proses, tapi kalau tidak dilakukan untuk pendalaman terkait digital, terkait kecepatan teknologi, offline pun masih punya kesempatan untuk berkompetisi, berkarya gitu. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika digital itu kita mau tidak mau, suka tidak suka, ikut dalam konsep digital ini. Namun kemudian banyak isu yang berkembang bahwa digital itu menyeramkan terkait investasi bla 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 dan lain sebagainya. Memang teknologi digital itu pun tergantung kita mau pakai, hampir seperti baju, hampir seperti pakaian. Kita mau pakai menuju ke arah yang lebih baik, manfaatnya akan sangat lebih baik. Saya kira PT Pos bisa membangun pola kolaborasi yang lebih luas terkait pengembangan UMKM. Kira-kira seperti itu Pak Joni, Pak Riki. Oke, sip. Kang Budi. Saya tertarik triple cuannya itu tuh, triple cuan tuh Pak John. Triple cuan, tidak lagi double cuan ya. Jadi triple loh. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Halo, ya. Mbak Nurdiana silakan, sudah resen. Jadi. Ya, halo. Silakan. Ya, terima kasih. Saya dari BUMDes, salah satu BUMDes yang ada di Yogyakarta, ingin menanyakan, mungkin bukan menanyakan sih, kalau bisa Pak Budi bisa sharing tentang pemetaan yang dilakukan itu prosesnya seperti apa, kemudian berapa lama, kemudian untuk kurasinya juga itu berapa lama gitu loh Pak, agar kami ada gambaran untuk proses itu nanti dalam jangka waktu berapa bisa menemukan produk yang tepat untuk bisa dipasarkan dengan lebih luas, nggak cuma di segi lokal tapi juga internasional. Demikian Pak, terima kasih. Baik Ibu, untuk pemetaan itu kita lakukan per triwulan ya. Itu maksimal sebetulnya maksimal di 6 bulan itu harus sudah rampung, dan itu harus kita bikin time schedule, dan
harus melibatkan teman-teman komunitas dari akademisi, sehingga itu bisa transfer ke knowledge dari teman-teman akademisi dengan SDM yang ada di BUMDes atau yang ada di desa. Jadi untuk kecepatan upgrading atau scale up produk knowledge, kemudian cara kurasi, proses dan lain sebagainya, maka BUMDes bisa melayangkan surat baik ke Indag atau ke instansi terkait, juga ke atau gandeng PT POS untuk melakukan sebuah kolaborasi, sehingga PT POS yang membuat undangan kepada teman-teman mahasiswa untuk bikin pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira tidak harus dengan biaya yang mahal, biaya-biaya ideal itu bisa memangkas ketika teknologi dipakai. Gitu. Jadi Ibu yang dari BUMDes sudah jadi agen PT POS belum, Bu? Mana sih ibunya? Kebetulan belum, Pak. Nah, Ibu jadi agen dulu, biar Pak Joni nanti kalau udah jadi agen, paksa Pak Joni, Pak, bina kami biar kami bisa berpacu melodi. Kira-kira begitu saran saya. Mantap nih Kang Budi nih. Tuh. Dapat double cuan dan sampai triple cuan tuh kata Kang Budi. Triple cuan. Ah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Mbak Nuriana silakan kontak nantinya kalau ingin membuka peluang agen POS, bisa kontak ke saya Jafri atau ke Pak Riki ya. Oke, Pak. Nanti konsultasi dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kang Budi mau tanya lagi nih Kang Budi. Mangga. Bagaimana caranya kita melihat produk-produk yang unik di setiap daerah gitu ya? Ya. Dengan cara, oh di produk ini bagus, bakal bagus, punya potensi besar, punya keunikan. Itu apa sih cara-caranya, apa tips-tipsnya lah, supaya teman-teman di seluruh Indonesia ini, peserta ini bisa, oh saya ini dari Aceh, saya ini dari Pekanbaru, dari Jambi, saya punya, bagaimana cara untuk menemukan produk spesifik di daerah tersebut sehingga bisa untuk didesain dan bisa di go internasional begitu. Database awal itu adalah dari bagaimana penamaan dari produk tersebut. Karena contoh tadi yang di Garut itu teh kewer. Itu kan kewer itu nama yang unik tapi nggak asing. Bahkan mungkin kalimatnya tak kewer gitu kan, kalimat-kalimat terjadi sebuah kalimat-kalimat pengulangan tapi seolah-olah itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Jadi keunikan itu bukan hanya dari bentuk saja, bukan dari karakter, warna, corak, tapi dari penamaan itu juga penting, Pak John. Karena nama itu mewakili brand. Itu dari penamaan. Kedua, ketika berbicara kearifan lokal atau local wisdom, produk tersebut hadir dari peran peradaban abad keberapa. Nah itu literasinya pun harus mau nggak mau kita harus korek database-nya gitu. Ini pernah hadir di masa kejayaan kerajaan siapa? Karena kekayaan di Nusantara ini luar biasa. Dan kita wajib bersyukur lahir di tanah yang tidak berkonflik gitu. Kita tidak lahir di perebutan minyak seperti di Timur Tengah. Kita lahir di kekayaan kearifan lokal yang luar biasa. Namun memang bagaimana kemudian kata Pak Joni tadi bahwa mengkurasi produk lokal, syarat mutlak pertama terkait penamaan, kedua catatan siapa saja yang pernah menulis produk tersebut, karena penulis-penulis luar negeri itu lebih sering mencatat produk-produk local wisdom gitu. Dan aksesnya sekarang kita kalau butuh data di museum luar negeri kita nggak perlu keluar negeri, kita tinggal akses di internet, semua terbuka gitu. Kita butuh data yang di museum Belanda, yang di Rotterdam, yang di Oxford, yang di Inggris. Misalkan kita butuh naskah abad ke-15 terkait perjalanan Bujangga Manik.
abad 15, 16, 17 itu tercatat di Museum Oxford di Inggris. Catatan tersebut, naskah tersebut diabadikan sekitar tadi abad 14, 15, 16. Dan itu merangkum lebih dari 5.000 nama local wisdom yang ada di Nusantara. Nah, itulah yang kemudian kita bersemangat bahwa nama-nama tersebut bisa sampai hari ini ada. Artinya dia ada makna, ada messenger, ada pesan. Saya kira teman-teman bisa mengakses dari berbagai macam situs yang kemudian kita bisa menerima informasi terkait asal-muasal nama dan literasi dari sebuah produk. Saya kira seperti itu, Pak John. Oke, Kak Budi. Jadi teman-teman itu cara menemukan produk lokal itu atau menjadikan produk lokal itu bisa go internasional, penamaannya itu harus unik, kemudian produk tersebut juga perlu diriset. Betul. Histori ini sudah tahun berapa misalnya tentang menggunakan bahan baku rempah-rempah misalnya begitu ya. Atau teh tadi disebutkan, ini teh ini pernah disebutkan pada zaman kerajaan apa gitu ya, pada zaman apa, itu bisa di searching di Google atau melihat tadi Kang Budi bisa menyampaikan bahwa di Google tuh, di internet tuh banyak banget tentang history itu. Kemudian, nah kan ini kan sudah nemu produknya yang unik, kemudian pilih aja misalnya produk A gitu. Gimana kalau masuk ke internasionalnya? Gimana dapat buyer? Gimana caranya? Apa harus dilakukan? Yaitu buat website atau buat apa gitu ya? Betul. Poin pentingnya adalah promosi. Promosi ke teman-teman yang di luar negeri itu harus yakin bahwa itu adalah informasi dan harus still bahwa itu adalah edukasi. Jadi bukan cuma jualan gitu. Nah, orang sering terjebak bahwa ketika kita memberikan informasi terkait produk ke teman-teman yang ada di luar, cek Sunda nama togmol, orang dagang sepatu, ya belian sepatu. Nah, orang teman-teman yang di luar tuh nggak seperti itu gitu. Yang mereka tuh butuh ini apa gitu, jelasin dong ke gua gitu, kira-kira seperti itu. Lamun cek orang Betawi kan lu gua gitu kalau Pariki ya. Jadi jarang sekali saya temukan terkait beberapa pola market yang sifatnya benar-benar bahwa sebuah produk itu menceritakan sesuatu. Itu yang kemudian terkikis gitu. Ketika batik Pak Riki dengan kemeja Pak Joni itu ada dua karakter yang harus menceritakan yang berbeda gitu. Ketika berbicara soal corak, kemudian saya punya kotak-kotak juga, Pak Joni pakai kotak-kotak juga. Nah itu punya cerita, punya alur yang kemudian bahwa garisnya harus tegas, warnanya harus cerah. Itu kemudian menarik dari teman-teman yang ada di luar. Nah kemudian bahwa kita ini nggak bisa jadi Rambo, tembak brepet begitu saja, betul. Gitu. Tetapi ketika kita memberikan sebuah informasi dan memberikan sebuah edukasi, maka di era keterbukaan hari ini poin yang bisa mereka dapat itu lebih menggigit lah gitu. Faktanya adalah ketika kita promosikan salah satu produk yang dari Garut itu terkait teh kewer, direspon oleh teman-teman yang di Singapura, mereka tuh tidak paham terkait riwayat teh kewer gitu. Naon sih lamun cek orang Sunda itu nyarita ke naon gitu kan, berbicara apa gitu. Tetapi ketika ngomongin bahwa ini antioksidannya bagus gitu, dan ini ada hasil risetnya, ada hasil labnya dari teman-teman akademisi, itulah yang kemudian menarik bahwa oh ya ini produk layak untuk kita konsumsi dan kita promosikan, dan mereka jual juga, tidak hanya sekedar diminum akhirnya gitu. Jadi ketika mereka dapatkan manfaat dari produknya dan merasakan bahwa oh ini ternyata gua harus kasih informasi lagi ke teman-teman gua yang lebih luas. Bahkan hari ini saya dapat informasi dari mereka itu Brunei merespon produk kami melalui Singapura. Nah ini kan fakta bahwa informasi dan edukasi memang harus detail. Kira-kira seperti itu Pak John. Oke, keren. Jadi intinya
kita tidak menjual produk secara hard selling, tetapi ada soft sellingnya, ada story-nya terhadap produk tersebut, akan benefitnya, kegunaannya, atau bahkan historinya, kemudian dibuktikan secara riset, secara ilmiah bahwa produk itu unggul, sehingga akan memastikan untuk bisa membeli secara aman dan pengguna secara aman dan akan bisa akan komunikasi lah. Jadi memang yang disampaikan oleh Kang Budi, teh kewer yang dari Garut itu laku di Singapura bahkan sampai ke negara Brunei gitu. Oke, Pak Riki, tanya lagi nih, ada yang raise hand ya, silakan saling berbagi. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan, saya adalah Heni, ya, saya dari Semarang. Ya, kebetulan saya punya produk, tapi masih belum ya. Untuk go internasional itu saya kalau sekarang itu kan zamannya era digital semua ya. Jadi untuk digital marketing ya, untuk proses lokal mungkin bukan suatu hal yang ini ya. Sulit, tapi ketika kita masuk ke pasar internasional mungkin seperti yang masuk ke tempat kita itu seperti kita punya AliExpress, kemudian Etsy, kemudian eBay, Amazon, untuk bisa menembus ke sana ya sepertinya butuh seperti workshop atau pelatihan ya. Jadi kalau kita misalnya ingin gandeng Pos Indonesia sekalipun untuk pengiriman dan sebagainya ya, ini bagaimana untuk perhitungan pajak dan sebagainya, kemudian bagaimana akses ke sana, toh itu juga seperti misalnya platform Etsy itu juga dia mengenakan untuk kita bisa pajang produk di sana sekalipun itu ada fee untuk untuk Bukalapak di situ gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa go internasional? Misalnya kita kan sekarang semua serba digital ya. Jadi untuk pengurusan pengirim ke luar negeri dan sebagainya, untuk LC dan sebagainya, ada tidak yang bisa memfasilitasi di situ? Kemudian bagaimana sih kalau kita misalnya jualan di platform-platform internasional seperti itu gitu loh. Jadi dengan mudah, memang ada tutorialnya. Kemudian tanya nanti persoalannya untuk go internasional ya, nanti kita terkendala dengan beberapa persoalan-persoalan tertentu ya, misalnya untuk produk nasional berapa bulan jangka waktu bisa sampai ke sana, kemudian apa saja izin-izin yang harus kita penuhi, kemudian bagaimana perhitungan pajaknya, dan bagaimana ketika kita memajang produk di platform-platform seperti yang sudah saya jabarkan tadi, Etsy, Amazon, eBay. Nah, itu yang seringkali masih terkendala ya, dan terkadang produk kita juga terkendala dengan bahasa juga ya. Mungkin yang bisa bahasa Inggris ya, paling tidak ya, yang bisa go internasional ya. Meskipun sekarang tidak menutup kemungkinan ya ada yang namanya admin untuk membantu proses distribusi atau proses penerimaan layanan tersebut. Oke, baik. Mbak mungkin bisa memberikan kita gambaran atau solusi bagaimana supaya kita menembus pasar internasional bukan hanya melalui Shopee ya, tapi juga melalui platform-platform internasional seperti Etsy, Amazon, kemudian juga eBay ya. Kemudian banyak ya AliExpress, Alibaba ya. Untuk AliExpress yang untuk tunggal, maksudnya untuk retail, dan kemudian untuk Alibaba yang untuk grosir. Oke, mungkin bisa dibantu Pak soal itu Pak. Ya, karena kami kadang misalnya kita secara mandiri ya mau pajang produk kita di platform-platform seperti itu, kita nanti pikirnya gini. Jadi nanti pajaknya berapa sih? Nanti kalau ini untung apa rugi ya? Kemudian kita
harus misalnya harganya 100.000 ya, kita harus jual dengan harga berapa biar kita bisa untung ya, pajaknya berapa ya dari pemerintah kita, kemudian pajak dari kita di marketplace itu ya, kita harus keluarkan biaya berapa, kemudian untuk pengurusan izin-izin bagaimana, kemudian dari pengiriman barang berapa. Nah itu perhitungannya itu bagaimana. Nah itu kita perlu ini ya, kemudian cara menggait konsumen itu seperti apa. Nah itu yang perlu kita telaah lebih jauh ya. Jadi perlu webinar-webinar yang lain atau mungkin workshop untuk kesiapan dari produk-produk lokal untuk pergi ke maksudnya go internasional ya, secara mandiri. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Joni bisa ditanggapi atau Kang Budi? Mangga Pak Joni dulu, nanti habis Pak Joni saya tanggapin. Teman-teman yang ingin berjualan di marketplace internasional itu seperti Amazon dan lain-lain yang Alibaba, silakan buka di website tersebut. Di situ ada menu yang menjelaskan bagaimana seller-seller di seluruh dunia itu bisa mengupload ke aplikasi tersebut. Itu ada petunjuknya di situ. Itu salah satunya. Kedua, menggunakan agensi untuk bisa masuk ke platform Amazon. Saya pernah ikut pelatihan berbayar mahal banget ya, seperti dolar gitu ya. Dan memang masuk melalui mereka agensi itu supaya meregister usaha kita gitu ya. Dibantu kita bagaimana cara mengupload caption dan sebagainya. Termasuk nanti produk kita mesti ada berapa stok minimal misalnya. Biasanya tuh mereka itu sudah mengklaster ini warehouse-nya harus di negara ini, warehouse-nya harus di negara ini. Jadi ini kan pasarnya secara global. Jadi mereka sudah memperhitungkan waktu tempuh dari warehouse tersebut ke buyer-buyer di suatu negara. Itu untuk terkait dengan marketplace internasional. Saya itu Bu tentang bagaimana cara perjualannya, tetap pajaknya. Silakan nanti bisa di-searching di Google juga. Dan kita juga rencananya membuka kelas ekspor nih Pak Riki. Kita ada dari teman-teman di Bea Cukai juga akan mengisi di webinar kita ini bagaimana teman-teman ekspor itu paham apa sih aturan-aturan regulasi di internal kita di Indonesia yang untuk kiriman itu ke luar, bahkan kiriman itu masuk ke negara kita. Karena tentunya kalau melewati batas kepabeanan pasti ada tarif yang akan berlaku di situ. Ada barang-barang yang diizinkan keluar di negara Indonesia, bahkan barang itu apakah diizinkan masuk di negara tujuan. Itu juga sebaliknya. Setelah itu Bu, tetap kontak dengan kegiatan kita ini. Tentang informasi kaitan dengan yang lainnya, mungkin Pak Kang Budi bisa ditanggapi. Sekian Bu. Ibu, kalau boleh saya tahu, produknya apa Bu? Produknya seperti fashion, Pak. Seperti fashion, lebih detail lagi? Seperti fashion tuh baju, celana, sepatu atau apa? Hijab. Ya? Hijab, Pak. Hijab, oke hijab. Punya brand, Ibu udah punya merek namanya apa? Sementara masih ini ya Pak, saya kan masih lokal dulu, jadi masih jualan biasa gitu. Jadi untuk ininya saya pakai nama Charlotte ya. Ya, maksud saya begini, Ibu kan tadi bertanya bahwa Ibu masuk ke marketplace luar, Amazon dan lain sebagainya. Tentu bahwa memang ada beberapa variabel yang berkaitan dengan nama merek, paten dan lain sebagainya, dan fasilitas dari negara sudah cukup mudah. Di OSS Ibu bisa akses, Ibu bisa beberapa daftarkan NIB dan lain sebagainya. Jika belum, jika sudah syukur, kemudian Ibu patenkan merek. Itu kan variabel sebelum masuk ke sana Bu, gitu kan. Ketika variabel per lokal sudah terpenuhi, kemudian Ibu mau masuk ke pasar internasional, saya mau kasih gambaran Bu. Pengrajin dari Tasikmalaya itu tanpa masuk ke marketplace yang tadi Ibu sebut,
mereka bisa jual ke Timur Tengah terkait hijab. Tapi tentu variabel awal tadi tuh, bahwa produk kita sudah terdaftar, kemudian sudah dipatenkan juga. Variabel yang menunjukkan bahwa identitas kita clear, bahwa itu produk saya. Itu poin yang paling penting. Lalu ketika tadi soal hitungan pajak dan lain sebagainya, tentu ada kelas khusus yang mungkin tadi Pak Joni sudah kasih kabar bahwa dari Bea Cukai akan melakukan sebuah class action terkait ekspor. Karena memang ekspor itu kan jadi tanda petik juga, Bu. Apakah Ibu ekspornya memang dalam bentuk kontainer atau memang dalam volume yang sifatnya marketplace 1 kilo, 2 kilo itu juga ekspor juga kalau itu berkirim ke luar negeri gitu. Jadi memang produknya Ibu harus kasih informasi yang detail bahwa memang itu produknya sudah memenuhi syarat di terkait tadi paten dan lain sebagainya. Kemudian target pasarnya itu tadi nggak bisa Rambo juga gitu. Ibu misalkan pasang di Amazon tanpa Ibu memahami bahwa hijab ini kita mau market di mana, mau dipasarkan kemana ketika membidik pasar luar negeri. Cuman kalau saya boleh kasih saran untuk hijab di lokal juga masih cukup bagus marketnya, Bu. Kalau kemudian bahwa pertama, brand Ibu punya identity, punya integriti, punya diferensiasi. 3 poin itu penting. Jadi apa sih yang membedakan hijab Ibu dengan produk hijab Ibu dengan hijab yang lainnya, gitu kan? Gitu. Jadi kompetisi pun kemudian menjawab bahwa ya gimana kita bisa mau menembus pasar luar misalkan, gitu. Di pasar dalam negeri juga kita masih belum punya brand atau masih belum familiar lah kira-kira seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang ekspansi keluar sebelum brand kita atau produk kita terkenal di dalam negeri, ada juga. Cuman siklus yang lebih dominan adalah terkenal di dalam dulu dan baru kemudian ekspansi keluar. Itu yang lebih dominan. Tapi ada juga yang ekspansi keluar dengan terbalik baru kemudian punya market di dalam negeri. Tapi poin penting yang mau saya sampaikan terkait produk fashion Ibu, bahwa pembeda dari produk itulah yang kemudian bisa orang melihat bahwa oh gua suka karena ini beda. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, sedikit tambahan dari saya bahwa ketika teman-teman berjualan barang, ya, baik jumlah besar maupun bahkan jumlah kecil ke luar negeri, itu sudah termasuk ekspor seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Budi. Ngirim 1 hijab pun ke Malaysia itu sudah termasuk aktivitas ekspor. Perbedaan pajaknya, dalam hal ini pemerintah sangat mendukung teman-teman UMKM untuk berjualan retail. Dalam artian kalau ngirim retail 1-2 barang ke luar negeri, itu tidak ada pajak ekspor, Mbak. Ya, tapi nanti perlakuan berbeda di negara tujuan. Itu masing-masing negara tujuan punya ketentuannya masing-masing. Dalam asumsi, misalkan barang yang diterima di negara tujuan dalam berapa ratus dolar, itu baru dikenakan pajak masuk. Tapi untuk kirim keluarnya dari Indonesia tidak ada pajak lagi, Mbak. Gitu. Sudah didukung oleh pemerintah untuk pengembangan teman-teman UMKM, koperasi, dan BUMDes. Kecuali ngirimnya sudah kontainer. Nah, itu beda lagi ceritanya nanti. Gitu. Untuk pajak yang lainnya seperti pajak penghasilan dan lain sebagainya itu berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah. Tapi untuk pajak kirimannya, kalau retail itu sudah sangat didukung pemerintah, Mbak. Tidak ada pajak. Mungkin itu. Ada lagi buat teman-teman yang ingin bertanya? Terima kasih. Bu Heni, itu di chat room sudah saya share juga link dari Kementerian Perdagangan, syarat ekspor, panduan ekspor, silakan aja Bu dipelajari kembali. Terima kasih. Oke, mungkin karena waktu Pak John bisa dibuat kesimpulan dan ditutup Pak untuk pospreneur kita siang hari ini. Oke, terima kasih.
kegiatan webinar yang ke-65 ini diisi oleh Pak Budi Etnik. Beliau seorang praktisi lokal konten ya, dan juga pengalaman melakukan ekspor ke Singapura dan beberapa negara lainnya, dan banyak komunitas beliau. Tadi informasi beliau untuk melihat produk-produk lokal perlu dilakukan semacam melihat produk yang lokal yang unik, kemudian lihat historinya, kenapa produk itu menarik atau bagaimana produk itu sudah dipakai di beberapa lalu misalnya, kemudian di riset, kemudian digunakan sebagai pendampingan dengan akademisi dan dengan produk yang akan kita jual ya secara global, secara internasional. Dan juga cara penjualannya tidak secara hard selling, tetapi menggunakan edukasi, semacam storytelling atau testimoni, sehingga produk itu bisa masuk dengan secara gampang, dengan didengar oleh para calon buyer, bahwa oh ini ada benefitnya produk ini story-nya seperti ini. Dan tentunya pengirimannya bisa melalui Pos Indonesia. Kita juga punya peluang, Pak Riki tadi punya bisa memberi peluang kepada teman-teman untuk berwirausaha jadi pelaku agen pos. Selain menjual produknya akan mendapatkan pendapatan dari penjual produk, juga akan mendapatkan imbal jasa dari menjadi agen pos. Ya, gitu. Dan paling selanjutnya tentunya teman-teman harus punya website, ya, website produk tersebut supaya lebih meyakinkan. Tentunya website itu bisa dalam dia bisa otomatis, bisa untuk dirubah ke dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia bisa dalam bahasa Inggris bisa dirubah secara otomatis, bisa menggunakan jasa pembuat website. Sekarang pun tidak begitu mahal ya untuk membuat website landing page atau website bisnis, itu tidak begitu mahal. Tentunya bisa dengan cara atau dengan membuat sendiri juga bisa. Di webinar kita sebelumnya kita telah mengajarkan bagaimana membuat website gratis, membuat landing page tutorialnya juga ada di rekaman kita. Setelah itu terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir di webinar yang ke-65 ini. Dan webinar 2 Kamis ke depan kita agaknya libur ya, Pak Riki, Kang Budi, libur. Sepertinya kita akan menghadapi bulan Ramadan, yang di akhir, dan Lebaran, setelah libur Lebaran. Ya kita webinar ini ada cuti bersama dulu ya Pak Riki ya, cuti bersama webinar. Kita akan ketemu nanti. Yang mau mudik silakan mudik. Oke, di awal bulan depan, Kamis awal bulan depan, nanti kita akan belajar beriklan di Facebook Ads dari narasumber, dari rencana narasumbernya Mas Andre Andropia dari Palembang. Beliau sebagai di Facebook Ads, dan saat ini kelasnya cukup banyak, dan saya sudah kontak beliau bersedia hadir untuk di Kamis pertama di bulan depan. Tetap stay di informasinya, webinar ini jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Dan tentu Kang Budi tetap kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya di acara ini. Semoga bermanfaat informasi yang Kang Budi berikan. Dan juga teman-teman yang sudah hadir, kami terima kasih di webinar 65 ini. Dan kita ketemu di bulan depan di hari Kamis. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Joni, Kang Budi. Atur nuhun pisan. Sami-sami. Terima kasih semua Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di awal bulan Mei. Selamat menunaikan ibadah puasa. Yang mau mudik, dia selamat di tujuan, silaturahmi sama keluarga. Kita jumpa lagi di awal Mei. Salam sukses, salam sejahtera. Aku jaketnya beli. Terima kasih semua.